Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Loro Sonia Erika Putri, NIM 20302031, yang akan menjelaskan materi dari kelompok 2 tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum di Indonesia sudah ada dari zaman ke zaman yang telah mengalami banyak sekali perubahan, mulai dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, hingga zaman reformasi. Bahkan bantuan hukum ini sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak zaman Romawi, di mana pada waktu itu bantuan hukum berada di dalam bidang moral yang lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan. Yang saya jelaskan mengenai sejarah bantuan hukum pra-kemerdekaan. Bantuan hukum pada zaman penjajahan Belanda tidak memberlakukan hukum yang baru. Akan tetapi, Belanda ini menerapkan kebijakan politik yang baru. Jadi awal mulanya, pihak company atau VOC ini menghormati hukum lokal dan mereka tidak menghormati hubungan yang berhubungan dengan ekonomi dan politik yang selamanya merupakan sumber pokok dari hukum lokal tersebut. Pada saat itu, negara Eropa ini mempunyai dua kitab undang-undang hukum acara, yaitu perkara perdata dan perkara pidana. Pada tahun 1950-an, kedua kitab undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang termasuk jaminan hak pribadi di dalam kitab undang-undang di Belanda. Untuk orang Indonesia cukup disediakan kitab undang-undang baik untuk perkara perdata dan pidana, yang di dalamnya sudah terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang bantuan hukum oleh penasihat hukum atau advokat. Misalnya, saat seseorang yang diancam dengan hukuman mati diperiksa oleh jaksa, yang sekarang disebut sebagai seorang penyidik, maka jaksa ini wajib menanyakan apakah terdakwa ini memerlukan kehadiran penasihat hukum di persidangan nanti apakah tidak. Pada intinya, jika yang bersangkutan menyatakan mau didampingi penasihat hukum, maka seorang hakim ini ketika di persidangan wajib menyediakan penasihat hukum itu. Penasihat hukum yang ditunjuk oleh seorang hakim ini wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Di dalam masa pendudukan Jepang terhadap golongan Eropa dan Tionghoa, diberlakukannya Bergelitzberg dan Wetbook Van Kop Handel. Sedangkan untuk golongan Indonesia asli sendiri berlaku hukum adat. Dan di Indonesia, bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 Masehi, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ke Indonesia. Selanjutnya, yaitu sejarah bantuan hukum pasca kemerdekaan. Sejak Indonesia merdeka, pemerintahan Republik Indonesia ini telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum di muka persidangan. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang di dalam undang-undang tersebut diatur tentang kedudukan advokat dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam mengawasi jalannya peradilan. Yang ketiga, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Dan yang terakhir, yaitu keempat, pada intinya, seseorang yang terkena masalah hukum ini berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang yang ahli hukum. Bantuan hukum ini sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam terakhir ini yang tampak menunjukkan perkembangan yang amat besar di Indonesia. Secara formal, bantuan hukum di Indonesia ini sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hal ini bermula pada tahun 1848. Dan yang terakhir, yaitu tentang subjek dan unsur bantuan hukum. Bantuan hukum di dalam negara hukum merupakan sebagai sarana penegak hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Ada 4 yang meliputi subjek yang dapat menerima kekuasaan untuk beracara dalam persidangan, yaitu yang pertama, advokat. Advokat merupakan penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum. Yang kedua, pengacara praktik adalah penasehat hukum resmi atau pembela umum dengan gelar sarjana hukum. Yang ketiga, yaitu lembaga bantuan hukum pada fakultas hukum yang dapat memberikan bantuan hukum di muka pengadilan di daerah hukum pengadilan. Dengan syarat, lembaga bantuan hukum ini sudah terdaftar.
Yang keempat yaitu perwira hukum yang meliputi TNI dan Polri, yang dapat melakukan praktik di muka pengadilan di seluruh wilayah Kodam, Polda, dan sebagainya. Yang kelima yaitu kuasa insidentil merupakan kuasa hukum yang diminta oleh seorang yang berperkara untuk memberikan bantuan hukum atau nasihat hukum selama perkara tersebut berjalan. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.